Kenali, saya Siti Zakia. Saya Nazarun Fadila Irawan. Saya Yulianti Dewi. Saya Huda Morobudo. Saya Muhammad Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Laksana. Saya bertugas sebagai moderator dalam topik presentasi ini, yaitu agregat komunitas lansia yang akan disampaikan ataupun yang akan dibahas oleh tiga orang di sini. Yang pertama, Perkenalkan, saya Budi Permatahati sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Ratnasari sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia sebagai pemateri 3. untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama saya persilakan. Baik teman-teman, bisa dilihat ya, di sini saya akan menjelaskan konsep lansia agregat komunitas. Indonesia memasuki fase aging population sejak 2021. Tahun 2024, jumlah lansia mencapai kurang lebih 29 juta jiwa atau 12% populasi. Peningkatan usia harapan hidup berdampak pada meningkatnya jumlah lansia. Lansia merupakan kelompok agregat yang rentan mengalami masalah kesehatan fisik, mental, dan psikososial. Dibutuhkan pelayanan kesehatan komunitas yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Teman-teman, saat ini Indonesia sedang mengalami peningkatan jumlah lansia. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah lansia mencapai 29 juta jiwa. Nah, meningkatnya jumlah lansia memang menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan karena lansia lebih rentan mengalami masalah kesehatan fisik, mental, maupun psikososial. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan kesehatan komunitas yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Next ya teman-teman. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah terdiri dari definisi dan karakteristik lansia. Yang kedua, klasifikasi lansia. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik. Yang keempat, masalah kesehatan mental. Yang kelima, masalah psikososial. Dan yang keenam, faktor lingkungan dan akses pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada tujuan, menganalisis kelompok agregat lansia. Yang kedua, mengidentifikasi masalah kesehatan yang sering terjadi, mengetahui faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia. Nah, pada makalah ini kami membahas tentang kelompok agregat lansia mulai dari pengertian, karakteristik, klasifikasi, hingga berbagai masalah kesehatan yang sering dialami lansia. Nah, tujuan pembahasan ini agar kita dapat lebih memahami kondisi lansia dan mengetahui sehingga dapat memberikan asuhan perawatan komunitas yang sesuai. Next ya, teman-teman. Definisi lansia. Lansia adalah individu berusia lebih dari 60 tahun, mengalami proses penuaan secara biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, rentan mengalami penurunan fungsi tubuh, membutuhkan pelayanan kesehatan khusus dan berkelanjutan. Merupakan salah satu kelompok agregat prioritas dalam keperawatan komunitas. Pada usia ini terjadi proses penurunan fungsi tubuh baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Karena itu, lansia memerlukan perhatian dan pelayanan kesehatan yang lebih khusus agar tetap sehat dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Next ya teman-teman. Karakteristik demografis lansia. Jumlah lansia terus meningkat setiap tahun. Lansia perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sebagian besar tinggal bersama keluarga, banyak lansia masih bekerja di sektor informal, membutuhkan dukungan sosial,
dan kesehatan yang lebih besar. Jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki karena usia harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi. Selain itu, sebagian besar lansia masih bersama keluarga dan ada juga yang masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk menjaga kesehatan kesejahteraan lansia. Baik teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kasih lansia. Menurut WHO terdapat terdiri dari 4. Yang pertama, usia 45 sampai 59 tahun itu disebut dengan middle age. Yang kedua, usia 60 sampai 74 tahun disebut juga dengan elderly. Yang ketiga, di usia 75 sampai 9 tahun disebut juga dengan old. Yang keempat, di usia 90 tahun ke atas disebut juga dengan very old. Menurut BPS, lansia terdiri dari 3, yaitu lansia muda di usia 60 sampai 69 tahun. Selanjutnya ada lansia madya, itu berusia 70 sampai 79 tahun, dan yang ketiga ada lansia tua, itu lebih dari 80 tahun. Di sini ada masalah kesehatan fisik pada lansia. Yang pertama, ada hipertensi, diabetes mellitus, osteoartritis, penyakit jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, dan yang terakhir resiko jatuh dan cedera. Selain bertambahnya usia, fungsi organ tubuh mengalami penurunan sehingga lansia lebih rentan terhadap penyakit kronis. Hipertensi juga merupakan penyakit yang paling sering ditemukan pada lansia dan menjadi faktor resiko utama penyakit jantung dan stroke. Selain itu, diabetes dan osteoartritis dan gangguan sensori juga banyak ditemukan. Baik, selanjutnya di sini ada hipertensi sebagai masalah dominan lansia. Yang pertama, penyakit paling sering ditemukannya pada lansia. Yang kedua, faktor resiko stroke, gagal jantung, dan juga gagal ginjal. Yang ketiga juga dipengaruhi pola makan, aktivitas fisik, merokok, dan juga stres. Yang keempat, sering tidak bergejala, bisa disebut juga dengan silent killer. Yang terakhir itu membutuhkan deteksi dini dan kontrol rutin. Hipertensi menjadi masalah kesehatan utama pada lansia karena prevalensinya sangat tinggi. Penyakit ini sering disebut silent killer karena banyak penderita tidak menyadari kondisinya. Oleh karena itu, pemeriksaan tekanan darah secara rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Selanjutnya, di sini ada masalah kesehatan mental pada lansia. Yang pertama itu ada depresi, yang kedua kecemasan, yang ketiga ada demensia, yang keempat ada gangguan memori, yang terakhir ada penurunan fungsi kognitif. Baik, selain masalah fisik, lansia juga rentan mengalami gangguan kesehatan mental ya teman-teman. Depresi merupakan gangguan yang paling sering terjadi akibat kehilangannya pasangan hidup, penyakit kronis, atau berkurangnya aktivitas sosial. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhannya. Baik, selanjutnya depresi dan demensia. Depresi yang pertama menurunkan kualitas hidup, yang kedua dipengaruhi dukungan keluarga. Nah, kalau demensia itu penurunan daya ingat dan fungsi berpikir. Yang kedua, risiko peningkatan seiring bertambahnya usia. Yang terakhir membutuhkan deteksi dini dan stimulasi kognitif. Oke, depresi dan demensia merupakan dua gangguan kesehatan mental yang sering ditemukannya pada lansia. Dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam mencegah depresi. Sementara itu, demensia menyebabkan gangguan daya ingat dan kemampuan berpikir yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Siti Cakiatur. Baik, selanjutnya ada masalah psikososial pada lansia. Yang pertama ada kesepian, yang kedua ada isolasi sosial, yang ketiga ada kehilangan pasangan hidup, yang keempat berkurangnya peran sosial, dan yang terakhir ada ketergantungan ekonomi. Nah, jadi masalah psikososial sering muncul akibat perubahan peran dan kondisi sosial yang dialami lansia. Kesepian menjadi salah satu masalah yang paling sering ditemukan dan berhubungan erat dengan meningkatnya resiko depresi serta menurunnya kualitas hidup. Next.
lingkungan dan akses pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan, yang kedua adalah ketersediaan transportasi, yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kesehatan, yang keempat fasilitas ramah lansia, dan yang terakhir ada dukungan keluarga dan komunitas. Jadi kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan lansia. Lansia yang tinggal di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas memiliki resiko lebih tinggi mengalami keterlambatan pelayanan kesehatan. Dukungan keluarga dan komunitas juga berperan penting dalam meningkatkan akses pelayanan. Next, peran keperawatan komunitas pada lansia. Yang pertama ada promotif atau edukasi kesehatan. Yang kedua ada preventif, deteksi dini penyakit. Ada kuratif atau pendampingan pengobatan. Lalu ada rehabilitatif atau mempertahankan kemandirian. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lansia melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan seperti posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan keluarga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Next. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya lansia merupakan kelompok yang agregat yang rentan, mengalami masalah kesehatan fisik, mental, dan psikososial. Hipertensi, depresi, dan kesiapan menjadi masalah utama. Faktor lingkungan dan akses pelayanan kesehatan berpengaruh besar. Dan yang terakhir diperlukan pendekatan keperawatan komunitas yang holistik dan berkelanjutan. Nah, dapat disimpulkan bahwa lansia merupakan kelompok agregat yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki berbagai masalah kesehatan yang saling berkaitan. Pendekatan keperawatan komunitas yang komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kemandirian, dan kualitas hidup lansia secara optimal. Sekian dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu jalannya presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.